Presiden Prabowo Subianto mengundang 3 pejabat kunci ke Istana Kepresidenan Jakarta Senin siang kemarin. 3 pihak yang dipanggil diantaranya Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. AHY mengatakan melaporkan sejumlah isu infrastruktur termasuk polemik kereta cepat Jakarta-Bandung (WUS). Selain AHY, Ignatius Jonan juga turut hadir ke istana. Meskipun Ignatius Jonan mengaku tidak membahas isu kereta cepat WUS yang belakangan menjadi sorotan publik, namun keberadaan mantan Dirut KAI tahun 2009-2014 itu melekat dengan perkeretaapian Indonesia. Tak hanya Ignatius Jonan, Direktur Utama PT KAI, Bobi Rashidin, juga turut mendatangi Istana Negara. Ia mengaku tak banyak membahas proyek kereta cepat dalam pertemuannya bersama dengan Presiden. Kendati demikian, Bobi memastikan bahwa pembahasan soal kereta cepat akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Masalah penyelesaian utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (WUS) menjadi sorotan publik, mengingat beban utang dari proyek itu mencapai 116 triliun rupiah. Lantas, apakah langkah Presiden Prabowo memanggil sejumlah tokoh lintas sektor menandakan adanya evaluasi menyeluruh terhadap arah dan tata kelola proyek strategis yang problematik? Kita pastikan, tadi Bapak Presiden menyampaikan bahwa terkait dengan kereta cepat Jakarta-Bandung, tentu negara pemerintah akan hadir. Dan kita melibatkan semua pihak. Tadi siang bertempat di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, kami menggelar rapat koordinasi. Tadi saya mengundang Menteri Investasi yang juga adalah CEO Danantara, Bapak Rosan Roslani, dan jajarannya, kemudian Menteri Perhubungan Bapak Dudi Purwagandi dan jajarannya, termasuk para pejabat di Kementerian Koordinator Perekonomian dan juga Kementerian Keuangan. Kami sepakat untuk menghadirkan solusi yang terbaik, yang paling visible, yang paling baik untuk semua. Semua ingin mengambil peran, mengambil bagian dari tanggung jawab untuk melakukan restrukturisasi keuangan kereta cepat Jakarta-Bandung. Tidak banyak membahas mengenai itu, ya lebih banyak membahas mengenai layanan kereta komuter, terutama yang ada di Jabodetabek. Ya, tapi beliau sedikit menyinggung bahwa ini akan segera dibicarakan, yang untuk kereta cepat itu. Lagi dibicarakan antara dengan pemerintah juga tentunya. Yang jelas PT Kereta Cepat Indonesia Cina sangat patuh dan taat kepada hukum, dan kami sangat mendukung permintaan data atau kesaksian dari KPK. Nah, sebenarnya dengan adanya kereta cepat ini kan suatu kebanggaan. Ini kereta cepat pertama di Asia Tenggara. Kalau misalnya memang sudah jadi nanti sampai dengan Surabaya, targetnya ini kan bisa pakai buat mudik. Nanti mudik bisa lebih cepat. Jadi nggak perlu macet-macetan lagi. Tidak ada korban kecelakaan lagi kalau misalnya mudik. Ini manfaatnya banyak sekali ya. Manfaatnya betul banyak dan kita semua sepakat akan hal itu. Tapi juga banyak juga nih ya jangka waktu hutangnya gitu kalau dihitung-hitung. Itu dia. Makanya kan kemudian Pak Presiden kemudian hadir untuk membahas ini bagaimana negara bisa hadir. Nah, makna negara bisa hadir ini yang kemudian dipertanyakan. Betul. Negara bisa hadir apakah kemudian apakah kemudian dalam bentuk pembayaran melalui APBN? Nah, itu kan yang kemudian akan dibahas karena kita tahu betul proyek ini merupakan proyek bisnis to bisnis, bukan melibatkan negara. Coba kita bahas hal ini ya bersama dengan sejumlah narasumber kami. Sudah hadir di studio bersama kami ada Ketua Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia, ada Pak Rian Nugroho. Selamat pagi Pak Rian. Pagi Mas Reza. Wah, ini kita ingin belajar banyak nih, 3 SKS ya pagi hari ini ya. Dan juga sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan kami. Ini ada staf khusus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan juga Pembangunan Kewilayahan, ada Bung Herzaki Mahendra. Halo Bung, selamat pagi Bung Zaki. Ya, selamat pagi. Oke, terima kasih sudah tergabung bersama kami. Baik, kita ke Bung Herzaki dulu. Ini tadi kita sudah lihat statement dari Pak AHY begitu ya setelah pertemuan kemarin. Tadi Dirut KAI juga sudah menyampaikan begitu ya. Tapi lagi-lagi tadi AHY juga sempat bertanya begitu, publik bertanya-tanya sebenarnya apakah penyelesaian nanti tetap business to business atau business to government begitu?
Ya, pertama begini, Mbak, ini mesti dipahami ya, kalau pertemuan kemarin itu tidak spesifik membahas mengenai, eee, yang hari ini dibahas gitu, yang ini menjadi tema ini saya baca ini kan. Sebenarnya kalau kemarin yang dibahas itu ya, mengapa Pak Menko AHY itu dipanggil itu sebenarnya terkait dengan konektivitas secara nasional gitu, ya. Bagaimana Indonesia ini kita berbicara, masih banyak PR ini, bukan hanya berbicara mengenai WUS ini. Kan kemarin kan pertanyaan-pertanyaan yang muncul ini lagi-lagi mengenai, WUS gitu, ya kan. Padahal sebenarnya itu yang disampaikan, yang dibicarakan antara Pak Presiden Prabowo ya, apa yang dilaporkan oleh Pak Menko AHY ini, itu, konteksnya itu bukan hanya lebih kepada, kereta cepat, Jakarta-Bandung gitu, ya. Tetapi bagaimana kita berbicara mengenai konektivitas, secara nasional. Tapi tentu kalau kita berbicara ya, lagi-lagi ini, fokusnya memang, terkait dengan kereta gitu. Kita bicara secara nasional ini, kita kembali dulu nih, jadi jangan sampai nanti bicara lagi-lagi, mohon maaf ini, jangan sampai begini nih Mas, jangan sampai kita semua fokusnya seakan-akan Indonesia ini hanya Jakarta-Bandung gitu. Kita tahu memang kereta cepat Jakarta-Bandung ini telah mengangkut 12 juta penumpang sejak Oktober 2023. Kita tahu memang ada prestasi ketepatan waktunya WUS ini 99,9% dan zero accident ya. Nah, ini bagus sekali memang dan ini teknologi tinggi gitu. Tapi janganlah kemudian narasi publik kita lagi-lagi ramainya adalah seakan-akan bicara kereta itu hanya Jakarta dan, Bandung gitu. Karena bagaimanapun kalau kita, cermati sama-sama secara nasional ya, itu ada 500 juta penumpang ini yang diangkat oleh kereta atau ada 1,6 juta setiap harinya gitu. Nah, itulah yang kemudian dibicarakan oleh Pak Presiden bersama dengan Pak Menko AHY. Bagaimana sektor transportasi kereta ini bisa makin maju dan, makin berkembang. Makanya kalau kita lihat, kemarin di konferensi pers kemarin Pak AHY itu menyampaikan, Pak Prabowo itu ingin bagaimana hari ini kita tidak hanya fokus tadi, hanya di Jawa saja, tidak hanya berbicara mengenai Jakarta-Bandung saja, tetapi juga bagaimana Jakarta-Surabaya, bahkan bukan hanya Jakarta-Surabaya, tetapi juga Banyuwangi, itu satu. Lalu kemudian Oke. bagaimana juga berbicara mengenai, Trans Sumatera, lalu juga Trans Sulawesi dan Trans, Kalimantan. Nah ini yang penting gitu, karena konektivitas Bung kita ini Zaki. masih banyak ya, gitu, masih banyak tertinggal. Nah itu saya pengen Iya, sampaikan itu dulu gitu. Bung Jadi Zaki. jangan Oke, oke, oke. Nah, lagi-lagi kita fokus kami ke sepakat satu soal sisi itu, Bung gitu. Zaki. Hmm. Ya, kami sepakat soal itu. Nah, Tapi pertanyaan publik nih yang juga kemudian mumpung ada Anda di sini, mohon dikonfirmasi. hmm. Karena nampaknya dari pernyataan Pak AHY ini kan menyiratkan adanya kemungkinan APBN untuk kemudian dipakai untuk membayar utang WUS. Betul atau tidak hal ini? Kalau untuk itu tentu saja ya, ini kan dalam proses negosiasi, ya, dalam proses negosiasi, Mbak. Ya, kalau dalam proses negosiasi ini, hari ini tentu kartu-kartu kita kan tidak boleh kita buka dulu gitu, ya. Satu hal yang pasti Oh, gini, satu artinya hal ada yang pasti negosiasi ke sana, kemarin, ada kemungkinan untuk menggunakan APBN? kalau kemungkinan tentu, ya, kemungkinan itu semua tergantung dari Oh, Bapak oke. Presiden. Satu yang jelas gini, Mbak, Ya. ya, hari ini WUS ini telah melayani publik, ya, telah melayani masyarakat, telah menjadi transportasi. Kan tidak mungkin kemudian hari ini kita sampaikan ya, dalam konteks ini bagaimana ya, bagaimana misalnya tahu mendadak WUS ini berhenti, kan tidak mungkin itu satu hal. Yang kedua, Mas Ahy juga Pak Menko juga sudah menyampaikan gitu. Kemarin kita berbicara dengan Danantara, kita berbicara dengan Pak Menteri Investasi, bagaimana Danantara bisa memberikan solusi. Garuda misalnya kan telah dibantu oleh Danantara. Lalu bagaimana nih dengan Danantara, bisa nggak solusi yang serupa itu? Ada beberapa opsi yang disampaikan. Ya, kalau bicara apakah APBN masuk atau tidak masuk, itu sepenuhnya kan nanti lagi-lagi Pak Presiden, Pak, yang bisa menyampaikan itu gitu, ya kan? Nah, ada prosesnya juga gitu. Jadi kalau misalnya dari kami belum bisa menyampaikan seperti itu, apakah APBN akan masuk atau Ya, ya. tidak, ranahnya nanti keputusannya akan ada di Pak Presiden, yang tentu itu melalui Menteri Keuangan, gitu. Tapi yang pasti kemarin Oke. ada rakor dengan Pak Menteri Investasi yaitu CEO Danantara, Pak Rosan. Lalu kemudian juga dengan Pak Menteri Perhubungan, kita berbicara mengenai opsi-opsi. Kita ingin solusi terbaik itu Ah, satu. Yang kedua, Mbak, kita ingin Indonesia tidak dirugikan. Kita ingin
solusi terbaik ya buat masyarakat. Dan yang pasti gini, Mbak, kita tidak ingin KAI ini juga dirugikan karena KAI ini kan bukan hanya urusannya WUS nih. Kita ingin agar pemeliharaan, ya pengembangan jalur kereta di Jawa, di Kalimantan, di Sulawesi jangan sampai terganggu nih gitu loh, Pak. Karena satu hal, ya, itu negara akan hadir lah ya. Betul, negara memang akan hadir satu di Jakarta, bukan hanya Jakarta Bandung, tetapi bagaimana fungsi KAI ya di daerah-daerah lain juga tetap terjaga. Nah, inilah yang kita coba pikirkan dan coba carikan solusi, gitu. Baik. Bung Zaki, kita akan bahas di situ bahwa negara akan hadir membahas ini tidak akan hanya di Jakarta juga Bandung begitu. Tapi apakah ada pembahasan ini untuk menyelesaikan sampai dengan Surabaya? Mungkin tadi ada juga sebut sampai dengan Banyuwangi begitu? Konektivitas itu tadi. Ya, jadi begini, Pak. Kita kan udah ada pembahasan kalau misalnya. Betul, Pak. Jadi yang disampaikan oleh Bapak Presiden, beliau kan ingin bagaimana hari ini konektivitas itu bukan hanya Jakarta dan Bandung juga, tetapi ada harapan dari Bapak Presiden sebisa mungkin ini sampai ke Surabaya. Bahkan kalau misalnya memungkinkan, ini bisa sampai ke Banyuwangi gitu. Ya, karena kita tahu kereta cepat ini kan akan ada bermanfaatnya kalau tidak hanya di jangka pendek, tetapi di jarak panjang, itu satu hal. Yang kedua, ada roadmap, Pak, terkait dengan kereta ini. Kereta ini kan bukan hanya penumpang, tetapi juga logistik. Nah, kalau misalnya nanti kereta ini, kita juga akan melakukan namanya, ini ada roadmap-nya, Pak, sedang disusun juga, ada RPP-nya juga yang sedang disusun, terkait dengan kereta cepat ini gitu ya. Juga ada komitenya nanti sedang disusun bagaimana kemudian kita ada namanya kereta cepat, ada kereta semi kereta cepat. Jadi ini juga akan membantu terkait dengan logistik. Dan ini akan terkoneksi juga dengan masalah logistik darat gitu. Bagaimana beban jalan bisa dikurangin. Hari ini kita tahu nih, hari ini beban logistik jalan kan luar biasa. Bagaimana tulang punggung perekonomian kita di Pulau Jawa ini 60% ya. 60% lebih itu kan, dan itu sebagian besar adalah bebannya di jalan. Nah, kita ingin juga bagaimana kereta ini juga bisa membantu. Jadi ada terkoneksi nih antara udara, antara darat, dan juga ada kereta api. Nah, inilah yang sedang kita lakukan. Nah, lagi-lagi kalau misalnya saya tahu nih pertanyaan selanjutnya. Jangan sampai tentu kita punya pelajaran. Jakarta dan Bandung kita punya pelajaran. Ya, kita punya pelajaran, ada yang menjadi concern publik, ada menjadi concern teman-teman semua, ya. Tentu pelajaran-pelajaran ketika terkait Jakarta dan Bandung ini, ya, tidak akan kita katakanlah jadi pelajaran dalam proses di Jakarta sampai Surabaya dan Jakarta, katakanlah kalau misalnya mau disampaikan dilanjutkan di Banyuwangi gitu. Tentunya, apalagi kita masih dimaklumi kan pertama kali ini, Pak. Jakarta Bandung kan pertama kali sampai di sana dulu berarti. Ya betul, Bung Herzaki. Sampai di sana dulu ini lesson learn-nya banyak ya terkait dengan WUS ini tentunya dan juga menyangkut soal konektivitas. Kami penasaran nih, kalau Varian menanggapinya akan seperti apa? Ataukah kemudian dimungkinkan sekali untuk kemudian memperpanjang WUS ini hingga Surabaya bahkan hingga Banyuwangi? Karena tidak hanya memikirkan soal beban jalan yang mungkin bisa teratasi, tapi juga beban finansialnya seperti apa. Sesaat lagi Varian ya, kami jeda dulu.